Perkenalkan, nama saya Helmi Octavianus, peserta Latsar Angkatan 12 Kota Bandung tahun 2021. Pada video ini saya akan membahas materi pelatihan agenda 3, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut PPPK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU ASN jadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Pembahasan selanjutnya adalah materi tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu: pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik; yang kedua, penerima layanan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan; dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. ASN harus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Lantas bagaimana cara kita agar dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Kontribusi yang paling minimal adalah melalui tindakan-tindakan atau perilaku kita sebagai seorang ASN. Prinsip pelayanan prima antara lain responsif, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta apresiasi. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut. 1. Passionate atau sangat bergairah atau bersemangat atau antusias. P yang kedua yaitu progresif, bisa diartikan memakai cara yang terbaik. Yang ketiga adalah proaktif atau antisipatif dan tidak menunggu. Yang P yang keempat adalah from atau positif, tanpa curiga dan kekhawatiran. Yang kelima yaitu patient atau penuh rasa kesabaran. Dan yang keenam proporsional, tidak mengada-ada. Dan P yang terakhir adalah fungsional atau tepat waktu. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia
sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang Word of Government atau disingkat menjadi WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam dua bentuk koordinasi yang lebih luas yang mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif. 2. Pelayanan jasa. 3. Pelayanan barang. Yang keempat, pelayanan regulatif. Demikianlah pembahasan saya tentang materi pelatihan agenda 3 tentang peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Semoga bermanfaat.